bisa berkembang di alam. Jumpa lagi sahabat pencinta anis merah. Salam rahayu aniser Nusantara. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sedikit menjelaskan tentang membeli ataupun memilih anis merah yang macet untuk kita pelihara ataupun kita rawat. Karena ada beberapa yang menjual anis merahnya dengan harga yang murah ataupun harga gamblingan. Tentu beberapa yang ingin merawat, ingin mencoba-coba dalam settingan ataupun merawat anis merah agar bisa berbunyi. Nah, perlu saya tekankan di sini, dari sekian WhatsApp ataupun WA yang masuk, saya selalu menjawab dan selalu memberikan solusi dalam pemilihan, dalam membeli anis merah yang macet. Itu juga di Messenger, di Facebook, ataupun di komen kolom YouTube saya selalu menjawab setiap orang yang bertanya. Nah, adapun yang semua ini adalah atas dasar pengalaman ketika saya membeli anis merah yang macet ataupun anis merah yang gambling. Tentu hal-hal yang diperhatikan dalam pemilihan ataupun membeli anis merah yang macet adalah faktor fisik, yaitu paruh, kepala, kaki, kuku, dan jari. Kadang-kadang kita tidak jeli dalam membeli karena saking kepingin memelihara anis merah, maka kita membeli membabi buta. Tetapi setelah di rumah ternyata kakinya bengkok ataupun katarak dan paruhnya rusak. Itu beberapa keluhan dari beberapa yang pernah menginbox saya dalam perawatan anis merah yang macet. Setelah diperlihatkan fotonya ataupun videonya, anis merah tersebut keadaannya sakit. Nah, itulah beberapa masukan saya ketika ingin membeli. Perhatikan dulu dari fisik, kemudian dari jenis kelamin, jantan dan betina sudah pernah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Dan juga kita harap agar si penjual jujur dalam menjual, yaitu menyampaikan ketika burung itu memang benar-benar macet ataupun sama sekali tidak pernah bunyi ataupun settingan untuk diberitahu kepada si pembeli. Nah, itulah harapan kita dalam membeli ataupun menjual anis merah yang macetan. Nah, di sini ketika burung sudah kita beli, burung itu masih macet karena kita melihat fisiknya sudah agak jinak, maka settingan ataupun perawatan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu setting ulang. Mungkin dari penjual pertama dia tidak pernah memberikan extra fooding, buah, ataupun tidak pernah mandi sehingga burung itu macet. Nah, jadi langkah pertama yang kita ambil di sini adalah ketika mengambil burung tersebut disemprot dulu. Misalnya burung itu berada jauh dari tempat kita sekitar 10 km ataupun 20 km. Sebelum kita angkut, sebaiknya
burung itu disemprot dulu sebelum kita kerodong dan kita bawa pulang. Nah, sesampai di rumah kita lakukan hal yang sama, disemprot juga dengan menggunakan sprayer. Jika burung itu tidak bisa mandi keramba, kita bisa menggunakan sprayer dengan mencabut cepuk pakannya, kita biarkan cepuk airnya, kemudian burung itu disemprot dan perkenalkan dengan lingkungan kita dengan cara menggantang ataupun menggantung sangkar di serambi depan rumah. Jauhkan dulu dari orang-orang, cukup melihat dari jauh. Setelah burung itu 3 hari, baru kita dekatkan lagi dengan kesibukan yang selalu dilalui orang yang lalu lalang di rumah kita, ataupun kalau kita punya sepeda motor ataupun mobil, kita bisa mendekatkannya dengan benda-benda tersebut. Nah, setelah itu kita ajarkan mandi keramba. Nah, di sini saya akan sedikit memberitahu bagaimana cara burung yang tidak pernah mandi keramba dengan menggunakan sangkar yang tembus dan memandu burung tersebut sehingga bisa keluar masuk keramba. Nah, jikapun tidak bisa mandi keramba, kita bisa menggunakan mandi semprot. Tapi alangkah baiknya kita ajarkan mandi keramba untuk terapi burung yang macet. Itu adalah yang terbaik buat saya dalam pemeliharaan ataupun terapi anis merah macet. Nah, setelah burung itu bisa mandi keramba dan merasa tenang di rumah kita dan terbiasa dengan lingkungan kita, biasanya ini butuh waktu sekitar 2 minggu, ataupun kadang-kadang memang kalau mental dari anis merah tersebut sudah bagus, seminggu saja burung itu sudah terbiasa dengan lingkungan kita. Nah, setelah itu kita lihat kondisi burung ketika bulunya sudah rapi dan tidak ada bulu rusak dan burung tidak giras, burung itu masih bengong-bengong ataupun belum bunyi, kita bisa menggunakan terapi ketika musim hujan. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ketika membeli macetan, ampuh sekali dengan menggunakan terapi air hujan dengan menempatkan di teras depan ketika hujan gerimis. Nah, jika burung sudah kelihatan ngeriwik ataupun ada tanda-tanda bunyi dengan menggerak-gerakan ekornya, di sana kita bisa memberikan kroto. Nah, ini adalah salah satu usaha saya ketika burung itu sudah mulai ngeriwik. Di sini saya memberikan kroto 1 sendok makan 3 hari berturut-turut. Kemudian biasanya kalau anis merah itu sudah terbiasa dengan lingkungan kita, maka suatu keajaiban bisa saja terjadi seperti yang pernah saya alami dan beberapa teman-teman saya yang pernah inbox lewat WA saya kasih solusi seperti itu, membuahkan hasil yang gemilang. Di sini juga saya menyarankan ketika burung sudah tenang ataupun tidak giras lagi dan pemberian kroto selama 3 hari, maka di sana kita melihat burung sudah mulai kencang. Nah, jadi setelah burung itu kencang dan tenang, kita bisa mengecas bersama teman-teman. Ini adalah yang paling ampuh ketika burung sudah diberikan kroto selama 3 hari. Kemudian burung tenang dan kencang, kita bisa
ngecas bersama teman-teman bareng 4 ataupun 5 ekor burung yang akan kita coba. Di sana akan kelihatan ataupun akan mulai dia naik birahinya. Dicas dulu selama 25 menit ataupun 30 menit sambil ngopi. Kita perhatikan burung, dan juga ketika mendekatinya kita harus bersiul memancing agar burung itu naik birahi dan kenceng. Nah, setelah 30 menit ataupun 25 menit kita bisa menggantang ataupun menaikkan. Nah, di sini biasanya burung yang pernah bunyi tapi macet setelah mabung, biasanya 1 bulan setelah mabung ada burung yang macet, memang susah naik birahinya. Kita bisa lakukan pengecasan bersama. Ketika sudah mengeluarkan suara cip cip, burung siap dinaikkan atau digantang bersama. Nah, itulah beberapa tips untuk memancing anis merah naik birahi. Dan di sini kita bisa melihat sudah ada yang berkicau dari beberapa anis merah yang pernah macet. Walaupun nanti dalam gantangan tidak berbunyi, tapi setelah di rumah akan ada tanda-tanda berbunyi. Nah, itulah fungsi dari kita ngecas setelah burung dalam keadaan tenang dan perawatan yang konsisten, maka burung itu akan berubah. Nah, di sini saya berbagi sesuai dengan pengalaman saya, dan banyak yang berhasil dengan terapi ini ataupun pengalaman saya ini, sehingga saya berani untuk berbagi ataupun mempublikasikan ketika kita memilih anis merah yang macet ataupun membeli anis merah yang macet, agar memperhatikan hal-hal yang terpenting seperti fisik dari burung tersebut sehat, dan burung itu memang benar-benar macet. Dulunya pernah ngeplong tetapi macet karena salah perawatan ataupun kurang perawatan pasca mabung, maka metode ini bisa diterapkan untuk anis merah yang macet. Nah, demikian sahabat kicau mania, semoga bisa bermanfaat untuk memilih ataupun membeli anis merah yang macet, agar tetap kita jeli dalam memilih ataupun membeli anis merah tersebut. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya akan selalu bersedia untuk berbagi sesuai dengan pengalaman. Terima kasih sahabat, semoga bisa bermanfaat.